Halo semuanya, kenalin aku Darpi, representatif dari mahasiswa FK Unut. Selamat datang di Darpana season kedua. Temani Darpi untuk menjelajah keseruan di FK Unut yuk. Dan ini adalah kisah awalnya. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana berdiri pada tahun 1962. Sudah 60 tahun FK Unut berdiri. Dan di sini ada 6 program studi yang berbeda loh teman-teman. Ada pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, keperawatan, kesehatan masyarakat, psikologi, dan fisioterapi. Dengan perbedaan yang ada, teman-teman sadar gak sih pentingnya kolaborasi antar prodi yang membuat FK Unut tetap kokoh berdiri? Yuk simak di episode pertama untuk mendalami arti dari kolaborasi. Sobat Darpi, kembali lagi dengan Darpana di musim baru Darpana Season 2. Di sini saya Marcella dari PSPD 2021 bersama teman-teman Laskar Hippocrates akan memulai perjalanan baru Season 2 kali ini. Kami buka dengan episode perdana kami, yaitu episode pertama yang berjudul Kolaborasi Antar Prodi. Pada episode kali ini, kita ditatangi oleh orang-orang spesial yang berkontribusi banyak untuk BEM FK Unut Kabinet Cakra Paramudita. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Siapa yang sudah hadir di sini menemani kami untuk ngobrol bareng Sobat Darpi kali ini? Nah, di sini kami ditemani oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM FK Unut Kabinet Cakra Paramudita periode 2022 hingga 2023. Selamat pagi, Kak. Pagi, selamat pagi. Pagi. Mungkin kakak bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu ya terkait dengan nama, angkatan, serta prodi dan juga jabatan kakak di BEM. Perkenalkan, jadi buat yang belum tahu, aku Kenji, Eduardo Kenjiro, terus dari jurusan PSKPD, Kedokteran Umum, angkatan 2019, dan sekarang berposisi sebagai mahasiswa biasa 1. Oke, jadi halo semua, kenalin aku Iko Mantrisa Abradipta, biasa disapa Trisna. Aku dari Psikologi 19 dan pada kesempatan kali ini juga di BEM aku berperan sebagai mahasiswa FK Unut biasa nomor 2. Oke. Terima kasih, Kak. Mungkin sebelumnya kakak juga bisa memberitahukan secara singkat bagaimana nama Kabinet Cakra Paramudita ini dan juga penjelasannya ya, Kak. Oke, ini Trisna ya ahlinya. Silakan Trisna. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang makna dan arti dari Cakra Paramudita, sebenarnya itu diambil dari bahasa Sanskerta, Cakra dan Paramudita. Kalau untuk Cakra sendiri itu berarti lingkaran, kayak bisa juga diartikan sebagai suatu siklus yang tidak akan pernah putus. Kemudian Paramudita sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang lebih mendalam. Jadi dengan kombinasi antara Cakra Paramudita menjadi Cakra Paramudita, kita berharap meskipun kita bukan menjadi bagian pertama dan terakhir karena kita menjadi bagian siklus kepemimpinan di FK Unut, tapi kita berharap melalui kabinet dan berbagai hal inovasi dan revitalisasi yang kita bawa, kita bisa memberikan makna yang mendalam bagi FK Unut, baik itu dalam perubahan di BEM itu sendiri ataupun perubahan di FK Unut itu untuk lebih sejahtera alma mater kita yang tercinta. Seperti itu. Wih, makasih banyak, Kak. Keren banget ya kalau dengar penjelasannya terkait dengan kabinet kami kali ini. Mungkin kita langsung saja lanjut ke topiknya. Nah, terkait dengan kolaborasi antar prodi. Bagaimana sih pendapat kakak-kakak sendiri terkait dengan perbedaan prodi yang ada di FK Unut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kenji. Oke. Perbedaannya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal perbedaan di FK Unut, itu topik yang sangat hangat, itu biasanya dari tahun ke tahun akan selalu menjadi trending topik karena akan selalu ada aja insiden-insiden yang terjadi ya dalam setahun atau enggak dalam suatu periode yang menyebabkan hal itu menjadi sangat unik dan nyentrik aja. Dan kalau misalnya tarik secara historis ya sebenarnya, jadi kayak kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lampau, sebenarnya perbedaan itu menjadi permasalahan yang sangat mengakar di FK Unut. Kenapa? Karena dulunya kan FK Unut cuma punya satu jurusan. Jadi waktu berdiri tahun 1962, nah kamu tuh cuma punya satu jurusan, Kedokteran Umum. Terus jurusan kedua tuh muncul kalau nggak salah tahun 2001 ya, PSSKM ya. Jadi itu kesehatan masyarakat. Jadi bayangin itu udah sekitar berapa puluh tahun satu jurusan, terus tiba-tiba ada 2 jurusan, terus bertambah hingga akhirnya jadi 6. Dan mungkin puluhan tahun itulah yang membuat perbedaan tersebut menjadi sangat kontras karena ada satu jurusan yang umurnya sangat tua dan sangat mapan,
ada jurusan yang baru-baru yang mungkin masih berkembang dan belajar. Tapi sangat bersyukur karena beberapa waktu terakhir, utamanya mungkin 2-3 tahun terakhir, upaya dari internal untuk menghilangkan segregasi itu udah sangat luar biasa ya. Jadi kayak bahkan ini justru malahan perbedaan itu udah nggak lagi menjadi permasalahan. Orang-orang udah mulai bisa berani untuk bergaul lintas prodi dan membuka kesempatan yang sangat besarnya sih untuk semuanya. Walaupun emang permasalahannya nggak hilang sepenuhnya. Mungkin itu sih salah satu alasannya kenapa kita tahun ini ya memperjuangkan sekali gitu BEM tahun ini dengan kabinet tersebut Cakra Paramudita gitu. Jargonnya berbeda bersama berjaya. Artinya kita semua berangkat dari berbeda, tapi kita bersama-sama akan mencapai kejayaan gitu. Jadi kayak harapan itu jadi suatu semangat untuk ke depan juga jadi kayak trendsetter gitu sih harapannya gitu. Wah, keren banget ya Kak dari penjelasannya. Aku juga setuju banget bahwa walaupun kita berbeda tapi kita tetap bisa berkolaborasi ya. Seperti topik yang disebutkan kali ini. Mungkin bagaimana kalau misalnya pendapat dari Kak Trisna? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, perbedaan itu adalah salah satu anugerah terindah yang mungkin kita terima dari Tuhan ya. Karena ketika kita hidup dalam suatu lingkungan yang homogen ataupun menjalani kegiatan dengan homogen yang kayak sama, terus itu bakal jadi suatu hal yang kurang gitu rasanya. Ibaratnya gini, kayak misalnya kalian punya pacar, terus pacar kalian nge-treat kalian sama, terus kayak tiap hari dikirimin makanan A, besoknya kirim makanan A, bosan nggak? Bosan pasti. Jadi ketika kita hidup di lingkungan yang berbeda, itu sebenarnya memberikan kita banyak kesempatan, membuka banyak peluang bagi kita untuk mengeksplor lebih banyak. Ketika kita merasakan suatu secara lebih bermakna, itu secara nggak langsung bakal membuat kita lebih bersemangat gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya kita bisa memaknai perbedaan dengan seperti itu, dengan menganggap itu sebagai suatu anugerah, kita sebenarnya bisa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan perbedaan tersebut kayak gitu. Jadi seperti dengan moto kabinet kita tercinta berbeda bersama berjaya, ya memang seperti itu harus kita memaknai perbedaannya. Terlepas dari banyak sekali mungkin masalah atau mungkin rintangan, karena kan satu hal yang wajar. Kayak anggaplah satu negara yang terdiri dari banyak etnis kayak Indonesia misalnya, pasti banyak sekali konflik antar golongan, konflik antar kelompok A, kelompok B. Tapi terlepas dari konflik yang pernah kita alami, terlepas dari pergesekan yang pernah kita alami, kita semua harus sadar bahwa kita itu semua hidup dalam satu payung, dalam satu rumah, yaitu Eka Udayana. Wah, berarti pada intinya berbeda adalah sebuah anugerah ya Kak. Bagaimana kalau kita lanjut ya ke topik berikutnya, kita bisa menjelaskan tentang perbedaan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, perbedaan itu kan bisa menjadi halangan atau bahkan perbedaan bisa menjadi sebuah peluang yang besar untuk berkolaborasi. Kalau misalnya menurut pendapat Kakak sendiri, bagaimana itu bisa direalisasikan ya? Mungkin bisa mulai dari Kak Trisna. Oke. Bagaimana perbedaan yang kita miliki menjadi halangan dan di satu sisi juga menjadi peluang bagi kita untuk berkolaborasi. Kalau untuk halangan sendiri, itu pasti akan menjadi halangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perbedaan itu akan jadi suatu halangan bagi kita. Kayak gini, kayak kita kan misalnya dari prodi A, kita berkumpul di teman-teman kita prodi A, kita kan memiliki satu kesamaan, yaitu kita sama-sama belajar materi yang sama, kita sama-sama memiliki dosen yang sama, mengalami keluh kesah yang sama, kayak gitu. Jadi kita punya common ground gitu untuk mulai percakapan, untuk mulai interaksi kayak gitu. Nah, ketika kita masuk ke lingkungan yang berbeda, kita ketemu dengan teman dari prodi B yang mungkin berbeda dari segi dosen, dari segi materi yang didapatkan, dari segi keluh kesah yang dialami, itu secara langsung kita pasti bakal merasa sungkan gitu. Dan situ halangannya. Ketika kelompok yang berbeda itu bertemu, kemungkinan besar mereka perlu waktu untuk bisa berinteraksi satu sama lain kayak gitu. Jadi halangannya memang halangan yang sangat natural kalau misalnya kita berbicara tentang perbedaan. Nah, tapi di satu sisi itu kan jadi peluang. Kenapa? Karena ketika kita berbeda, kita bakal memiliki banyak sumber daya yang berbeda pula kayak gitu. Dan misalnya di prodi A itu spesialisasinya tentang A, dan orang-orang yang dari prodi A itu cenderung memiliki kemampuan A kayak gitu. Nah, sementara di prodi B itu spesialisasinya B dan kemungkinan besar memiliki kemampuan itu di bidang B kayak gitu. Nah, ketika ini mampu dikolaborasikan dengan baik, itu bakal menjadi suatu keunggulan bagi kita sih.
Itu mengapa kayak Indonesia itu dibilang negara yang kaya gitu, karena kita memiliki beragam sumber daya, beragam suku, beragam ras, yang kalau misalnya itu bisa dikolaborasikan dengan baik, itu bisa menjadi suatu hal yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi itu sih, halangannya memang karena ketika dua kelompok yang berbeda itu cenderung bakal susah untuk berinteraksi, dan peluangnya adalah satu sisi itu akan memberikan kekayaan lebih bagi sesuatu untuk menjadi lebih besar jika digunakan dengan baik dari potensi itu. Wih, benar banget ya Kak. Kalau misalnya dari Kak Kenji sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi yang sudah disampaikan satu sudah sangat sempurna ya. Jadi itu sangat mencerminkan beliau sebagai mahasiswa biasa 2 ya. Jadi sangat insightful ya. Sebenarnya sepakat sih sama yang Trisna bilang bahwa nge-highlight di bagian ini sih, nge-highlight di bagian ancaman. Karena kita ngomong secara transparan ya, realistisnya adalah seringkali perbedaan itu menjadi ancaman. Itu potensi terbesar yang paling sering muncul itu adalah seperti itu. Jadi itu dia kenapa di dalam perbedaan itu lebih banyak keributannya daripada harmonisnya. Dan itu adalah hal yang sangat lumrah, mempertimbangkan emang ya tabiat manusia untuk melindungi sesamanya, apalagi kalau misalnya kita berangkat dari kelompok yang jumlahnya tertentu gitu, sehingga sangat bisa dipahami. Nah, kalau misalnya terkait sebagai peluang, itu sepakat menambahkan kekayaan, tapi sebenarnya ada satu hal lain yang bisa kita highlight sih terkait peluang ya. Kita ngomongin soal perbedaan, keributan yang terjadi itu nggak selama-lamanya jadi ancaman, by the way. Kenapa? Karena seringkali clash atau ketidakharmonisan yang sifatnya konstruktif justru itu bisa menjadi suatu peluang. Karena sangat sering dalam sejarah keributan yang terjadi karena perbedaan ya mungkin terkadang perbedaan itu selalu berbuah manis sih pada akhirnya. Setuju banget sih sama pendapat Kak Kenji dan juga Kak Trisna. Jadi kita harus selalu lihat dari sisi positifnya ya terkait adapun perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti yang tadi sudah disebutkan terkait dengan halangan-halangannya, mungkin kalau bisa ceritakan melalui pengalaman masing-masing saja ya, kayak apa saja sih yang bisa menjadi solusi dari rintangan-rintangan halangan tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kenji. Apa yang bisa menjadi solusi bagi rintangan-rintangan terkait perbedaan? Oke. Sebenarnya yang paling sederhana itu adalah gini. Jadi kita harus memahami dulu konsepnya. Konsepnya adalah ini adalah sesuatu yang aku pelajari selama berdinamika di FK Unmul. Konsep besarnya adalah kita harus paham bahwa semua orang tanpa terkecuali itu menderita. Itu konsepnya, itu agak abstrak, tapi gini, ketika kita memahami bahwa setiap orang tanpa terkecuali di sekitar kita nih sedang menderita, maka itu akan memudahkan kita untuk jauh lebih toleransi terhadap orang lain. Seringkali yang menjadi permasalahan utama ketika ada keributan tuh kita berasumsi bahwa kita adalah orang paling menderita, sehingga ya kita nggak memberikan mereka kesempatan untuk ya lebih bebas daripada kita, karena kita inginnya dikasihani gitu. Kita inginnya kita yang harus diikuti. Itu adalah suatu ego ya, dan nggak masalah. Ego juga lagi-lagi adalah tabiat manusia gitu. Cuma kalau misalnya kita bisa mengontrol itu dengan ya menanamkan mindset bahwa semua orang itu menderita, ya setidaknya sama menderitanya lah sama seperti kita. Jadi setiap kali akan ada keributan, akan ada clash, akan ada suatu output atau implikasi negatif dari perbedaan, kita akan lebih cenderung mudah untuk mengalah dan pada akhirnya ya mengatasi semua itu sih, mengatasi ketidakharmonisan itu sih, gitu. Mungkin Kak Trisna ada yang ingin ditambahin? Oke. Mungkin satu hal mungkin terkait dengan solusi ya. Aku sepakat dengan Kenji bahwa emang semua manusia itu menderita ya. Jadi untuk solusi sendiri ada satu hal yang aku pikirkan ketika aku mulai banyak dewasa. Aku sadar satu hal yang sangat penting dan banyak orang sering lupakan, yaitu tentang empati sebenarnya. Jadi ketika kita memiliki empati, kita itu bisa memposisikan diri kita di orang lain, yaitu
Ya ketika kita ada di posisi kita itu kayak ada lingkungan yang berbeda banget nih, kayak ada kelompok A, B, C, D gitu. Kita coba posisikan diri kita ada di kelompok B, kelompok C, kayak kalau misalnya kita ada di posisi yang sama dengan mereka, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya di dalam, misalnya kita posisikan dalam konflik ya, suatu konflik itu terjadi karena adanya pertentangan ego gitu. Kalau misalnya nggak satu sama lain nggak egois, nggak bakal ada konflik kayak gitu. Nah, ketika kita punya empati, kita bisa memposisikan diri kita di posisi mereka kayak, oh iya ya, ternyata yang dia rasakan kayak gini, yang dia pahami kayak gini, yang dia ada di pikiran dia kayak gini gitu. Ketika kita bisa memahami orang lain, ketika kita bisa menumbuhkan empati, secara tidak langsung itu bakal membuat kita lebih ingin untuk berinteraksi dengan orang meskipun orang itu berbeda kayak gitu. Kalau kita melihat dari budaya Bali ya, kita mengenal yang namanya tatom asi. Buat teman-teman yang nggak tahu, itu berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku gitu. Jadi kayak setiap manusia itu sama. Kita merasakan seperti yang Keiji katakan tadi, merasakan penderitaan yang mungkin nggak sama ya, tapi sama-sama menderita gitu. Dan kita juga harus bisa memahami satu sama lain karena kita sama-sama manusia gitu. Terlepas dari perbedaan yang kita miliki, kita semua memiliki satu kesamaan sebagai manusia, dan kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita harus bisa memahami satu sama lain, kita harus bisa berempati, sehingga ketika kita dihadapkan dengan berbagai rintangan yang memerlukan kayak penyelesaian yang harus melihat dari dua atau lebih sudut pandang, kita jadi lebih terlatih sih, dan itu sangat berkaitan erat dengan perbedaan. Kalau mungkin kita bawa ke lingkup FKUNUT ya, perbedaan antar prodi gitu sih. Benar banget ya, aku juga sepakat banget sama pendapat Kak Kenji sama Kak Trisna. Jadi kita pada intinya nggak boleh egois ya, kita harus bisa punya rasa toleransi dan juga empati yang tinggi, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita lalui di FKUNUT ini, kita bisa melihat bahwa kalau misalnya memiliki sifat yang egois itu tidak akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, benar ya? Jadi sekarang ingin sharing-sharing aja nih, bagaimana tentang cerita nyata sama pengalaman, mungkin pengalaman dari kakak sendiri terkait dengan kolaborasi antar prodi dan dapat dibuktikan melalui realisasi Kabinet Cakra Pramudita kami kali ini, dan mungkin juga bisa diceritakan terkait dengan perbedaan prodi kakak sekalian. Sebenarnya pertemanan kita berdua itu berangkat dari hal yang sangat biasa duga ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Trisna yang mungkin waktu itu terbebani ya. Oke, jadi dulu waktu itu kan kalau misalnya buat teman-teman juga informasi, kalau misalnya kita masuk BEM itu ada magangnya. Nah, kebetulan aku dan Kenji dulu magang di satu tempat, ada namanya Departemen Kajian dan Aksi Strategis atau Departemen Kastrat. Nah, aku gak kenal sama dia, dan dia kayaknya gak kenal juga sama aku. Jadi kan kita mungkin sebatas tahu ya, aku tahu dia karena dia waktu BML terus jadi ketua ruangan gitu. Terus tiba-tiba dia dengan santai ngechat minta untuk dijemput. Aku kayak, apa sih orang gak kenal tiba-tiba minta jemput gitu. Dan terakhirnya, dan aku juga mau jemput gitu, kayak kok aku mau sih juga. Tapi ya dari situ soalnya gini terus waktu itu tuh ngeliat di grup lain gitu kan, terus aku ngeliat nih ini mana sih yang mukanya paling beda gitu kan, paling nyentrik, kayak harus anak-anak yang aneh gitu masa ya. Oke, terima kasih informasi. Kayak ini kayak aneh deh nih, ya udah pilih dia aja gitu. Habis itu jadi kayak berangkat dari nyentrik itu awalnya perkenalannya, dan sebenarnya waktu itu jadi gini, sebenarnya konfliknya adalah aku lupa aku minta tolong sama dia sih. Terus dia ngingetin lagi gitu, waktu itu setelah sekian lama akhirnya kita sama-sama terima nih sebagai staff di salah satu departemen di BEM. Terus dia ngingetin lagi kayak kalau aku tuh adalah orang yang itu sempat nebeng gitu bahasa sama dia. Jadi kayak wah mind blown ya. Tapi berangkat dari situ sih justru berangkat dari kita sama-sama mengenal karena accident gitu ya, karena kita nggak ada agenda tertentu yang spesifik gitu. Jadi semuanya berjalan dengan sangat organik, dan kebetulan waktu itu aku mendapatkan dipercayakan sebagai satu ketua proker. Jadi aku kayak butuh bantuan orang, siapa ya yang kira-kira cukup capable untuk membantu, aku manggil Trisna juga gitu. Jadi kayak untuk sebagai wakil gitu. Dan itu sih, jadi kayak pergaulan yang organik seperti itu sangat menguntungkan, karena kita jadi nggak melihat latar belakang, kita nggak melihat perbedaan atau kesamaan. Itu adalah suatu proses yang kita lalui di tengah-tengah dinamikanya gitu, bukan saat di awal. Karena seringkali gini, kalau misalnya kita berangkat dari pergaulan dia organik, contohnya misalnya kita sedang mengalami masa orientasi itu, kita dipaksa untuk masuk ke dalam kelompok, pasti pertanyaan itu nggak organik.
pasti kayak nama kamu siapa, asal dari mana tuh. Jadi kayak selalu berangkat dari latar belakang. Nah, pergaulan dan latar belakang inilah yang seringkali rentan untuk muncul chaos gitu loh. Tapi bersyukur sih, emang mungkin itu ya wadah-wadah seperti itu sih yang mungkin mahasiswa FK bakal fluid di ke depan. Tapi itu kalau itu cuma satu cerita sih. Gimana terus? Oke, mungkin karena Kenji mengawali dari awal yang sangat jauh ya, awal 3 tahun yang lalu, mungkin aku akan berangkat juga 3 tahun yang lalu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, di antara program studi di FK itu mungkin bisa dibilang program studi psikologi yang paling agak berbeda ya. Kayak kita masuknya itu bahkan jalurnya soshum gitu, dan ketika aku keterima psikologi dan itu masuk FK kayak ya gitulah kayak ini kita mau masuk fakultas kedokteran tapi pada akhirnya kita lebih dekat untuk belajar ilmu-ilmu sosial gitu, dan kita bukan sebagai dokter tapi masuk fakultas kedokteran kayak pada akhirnya krisis identitas sih. Nah, berangkat dari krisis identitas tersebut dan saking beragamnya kondisi di FK sebenarnya aku pernah berpikir satu hal ketika aku belum bisa tidur subuh-subuh sih. Jadi kayak sebenarnya emang kita bakal berhasil dengan di tengah perbedaan yang kita miliki gitu. Tapi somehow itu mendorong aku untuk membuktikan itu sih sebenarnya. Jadi kayak aku mencoba untuk lebih mencari teman di luar prodi, kemudian ikut kepanitiaan di luar prodi gitu, dan somehow ya berhasil sih menurutku. Kayak pada akhirnya mungkin kita semua pernah ada di fase ketakutan akan suatu hal, dan pada akhirnya kita sendiri yang membuktikan bahwa ketakutan kita itu salah kayak gitu. Dan itu sih yang juga yang aku alami, kayak masuk sebagai seorang mahasiswa yang bukan akan jadi dokter di fakultas kedokteran ternyata bukan satu hal yang buruk, malah itu satu hal yang menurutku benar-benar luar biasa sih. Jadi kayak kita bisa lebih mengenal orang-orang dari berbagai prodi, dari berbagai spesialisasi, dari berbagai bidang ilmu, dan secara langsung itu juga menambah hasanah ilmu kita sih. Itu untuk yang pengalaman yang jauh yang mungkin diceritakan mengenai awal mula di Cakra Pramudita. Oke. Ini kita ngomonginnya udah, ini singkat cerita ya teman-teman. Jadi setelah kita pertama kali bertemu di staff, terus singkat cerita tiba-tiba kita mau maju nih. Itu kayak, enggak singkat cerita sih ya, saya panjang jalannya. Tapi pada akhirnya kita kan mau maju sebagai mahasiswa biasa 1, mahasiswa biasa 2. Gitu. Habis itu pada saat maju tuh, waktu itu salah satu hal yang menjadi keresahan utamanya adalah kebetulan banget sesuai dengan hari ini. Kita waktu itu sangat resah dengan perbedaan. Kenapa? Dan implikasi negatifnya terhadap society, terhadap masyarakat. Waktu itu yang dilihat utama itu adalah perbedaan khususnya terkait superioritas salah satu kelompok. Jadi kayak di tengah-tengah perbedaan yang ada di FK itu ada salah satu kelompok, salah satu golongan yang brandingnya itu lebih superior. Itu memang ya berangkat mungkin secara historis juga ya, mungkin memang kayak secara historis memang mereka berangkat dari latar belakang yang lebih menguntungkan dari segi apapun, dari segi waktu, finansial, sumber daya dan lain sebagainya mungkin, atau apapun itulah, sehingga memang pada akhirnya mereka sekarang ini lebih mapan. Tapi branding yang seperti itu seringkali itu mungkin kelompok ini mungkin mereka tuh nggak agresif dengan keuntungan yang mereka miliki ya. Mungkin mereka nggak menyerang yang lain, tapi itu nggak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertindak. Karena kenapa? Karena masih banyak loh orang-orang di luar sana yang walaupun tidak terserang, tapi tetap merasa minder. Dan minder itu adalah salah satu permasalahan di kehidupan manusia. Tidak adanya kepercayaan diri itu akan membatasi setiap langkah yang akan kita ambil. Maka waktu itu kita berpikir bahwa kita harus berbuat sesuatu sih terkait hal itu. Makanya pada akhirnya banyak sekali gagasan-gagasan, ide-ide perubahan yang kita ajukan itu orientasinya adalah untuk memperbaiki itu. Contohnya kemarin kita mengajukan untuk menerapkan pemerataan prodi. Jadi dalam kepanitiaan, dalam BEM FK sendiri kita mewajibkan bagi setiap departemen atau atau apapun itu untuk ada pemerataan prodinya sesuai dengan algoritma yang sudah kita susunkan gitu.
Contoh itu salah satunya. Terus ada lagi, kita mau memperjuangkan untuk menambahkan predikat penanaman identitas baru. Dulu tuh FK Unut tuh mahasiswanya dikenal sebagai Laskar Hippocrates. Nah, Laskar Hippocrates tuh sangat tidak inklusif dan sangat tidak universal bagi semua. Itu bukan identitas yang universal gitu untuk semua elemen. Karena Hippocrates itu adalah bapak kedokteran, tapi nggak semua orang di FK itu akan menjadi dokter gitu. Jadi kita butuh identitas baru nih yang bisa mewadahi semua elemen yang ada. Jadi kita berjanji untuk melakukan itu juga. Terus kita juga berjanji untuk mendengarkan secara aktif aspirasi semua mahasiswa dengan menggunakan Laskar Hippocrates dan seterusnya. Jadi bahkan sampai jargon pun kita bikin jargonnya gitu ya. Gimana Tris? Mau ditanya Beragam. Oke. Berbeda bersama berjaya. Jadi kayak itu jargon yang kita miliki. Kita berangkat dari perbedaan, bersama-sama kita mencari kejayaan. Gitu. Jadi itu sih berangkat dari sana. Juga sebenarnya karena ada keresahannya sih sejak zaman mahasiswa baru ya. Mungkin kita berdua juga ya. Sejak zaman mahasiswa baru kita merasa bahwa kita berdua ini adalah kaum marginal gitu. Kita adalah kaum yang terpinggirkan. Kita adalah anak freak ya. Karena mungkin karena kita nggak berangkat dari apa bahasanya, karena kita masing-masing punya kesibukan dan prioritas masing-masing, sehingga kita tuh tidak bisa menginvestasikan waktu atau energi lebih untuk kesibukan yang menarik kita dari kaum marginal ini ke tengah gitu. Itulah agak kompleks ya. Begitulah pokoknya kita sama-sama lagi, kita berangkat dari sakit hati lah itu. Tapi pada akhirnya kita bisa memperjuangkan semua itu. Nggak tahu sekarang ya, apakah hasilnya terasa atau tidak. Ya itulah pokoknya. Dia curhat mau nangis ya. Gitu. Tapi ya gitu sih. Tapi emang dari awal kita juga emang berangkat dari dua orang yang sangat berbeda juga sih. Kan kita berdua berbeda prodi, berbeda asal, berbeda ras, berbeda agama, berbeda pola pikir, berbeda ideologi. Jadi ketika kita berangkat dari satu hal yang berbeda, sebenarnya kita bisa menemukan titik tengah di mana kita merasa bahwa perbedaan ini yang harus kita kembangkan gitu. Perbedaan yang bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendorong kita untuk berkolaborasi untuk satu hal yang lebih baik ke depan gitu. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, kita jadi merasa termotivasi sih bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan perbedaan ini, untuk memperjuangkan mungkin apa yang dilihat orang-orang itu sebagai suatu hal yang nggak perlu diperjuangkan. Kita berusaha untuk perjuangkan sehingga kita bisa membangun lingkungan FK Unut yang lebih maju, lebih bagus, dan asukara itu bisa tercapai. Baik, makasih banyak Kak. Jadi kita mungkin akhiri dulu ya sesi-sesi perbincangan dan sharing-sharing yang kali ini. Tapi kebetulan kita di sini ada kedapatan soal dari penggemar yang telah dikirimkan dan dikirimkan spesial untuk Kak Trisna dan juga Kak Kenji melalui Instagram kami @darpanafkunut. Mungkin bisa aku sebutkan dulu ya siapa pengirim yang beruntung kali ini. Mungkin atas nama David, dan pertanyaannya adalah terkait dengan tantangan apa yang paling sulit di antara keenam prodi ini untuk bersatu menurut pendapat kakak sendiri, dan juga bagaimana cara mengatasi dominansi dari sebuah prodi dan juga prodi yang lain. Mungkin bisa dimulai dari Kak Kenji. Tantangan ya. Oke, jadi kita akan ngomong secara transparan ya. Transparently, kita punya 6 jurusan, dan kedokteran umum itu adalah jurusan yang paling tua. Kedokteran umum adalah jurusan yang paling makan dari segi finansial, karena berangkat juga dari latar belakang mahasiswanya itu harus membayarkan uang kuliah yang juga mungkin paling mahal se-Udayana mungkin. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadikan kedokteran umum ini memiliki privilege lebih jika dibandingkan jurusan-jurusan lainnya. Pada masanya kedokteran umum itu menjadi salah satu jurusan yang memang ya mungkin bagaimanapun terminologi yang dapat menjelaskan situasi tersebut ya, apakah chauvinisme kah atau patriotisme kah atau apapun gitu ya. Jadi kayak ada unsur-unsur kepercayaan diri yang dimiliki oleh mahasiswa SSKPD yang ujungnya itu adalah
apa ya, memberikan dampak buruk aja sih bagi teman-temannya yang lain. Dan tantangan terbesarnya mungkin ntar bisa kalau sampai dari perspektif yang non PSSKPD ya. Tapi dari perspektif PSSKPD itu adalah tantangan terbesarnya adalah satu, jiwa konservatif yang dimiliki oleh mahasiswa PSSKPD. Jadi ada keinginan yang sangat tinggi dari mahasiswa PSSKPD untuk mempertahankan statusnya sebagai jurusan yang paling mayor. Betul bahwa itu tidak dimiliki oleh semua mahasiswa, tapi ada sekelompok orang yang memiliki itu. Dan ketika itu terjadi, maka itu bisa menyebabkan ya ketidakharmonisan. Karena kalau misalnya orang-orang tersebut pada akhirnya menyuarakan gagasannya dan mengajak mengumpulkan masa-masa tertentu untuk mengikuti pemikiran tersebut, maka ya selama-lamanya itu nggak akan pernah hilang. Narasinya nggak akan pernah hilang. Tapi gini, apakah orang-orang ini salah? Jawabannya adalah mereka nggak salah. Lagi-lagi itu adalah tabiat manusia. Itu adalah hal yang sangat lumrah bagi setiap orang untuk mempertahankan status yang dia miliki. Kalau misalnya Trisna tahun ini ranking 1 misalnya di SMA kelas 2, pas di SMA kelas 3 pasti pengen ranking 1 lagi kan. Padahal kan di ranking 2 dia nggak masalah mungkin. Dia tetap bisa makan dengan normal, dia tetap bisa bernafas, tapi tetap dia memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk mempertahankan status dia sebagai si ranking 1. Jadi itu yang terjadi dari perspektif PSSKPD. Mungkin dari perspektif yang menurut saya dulu sih. Oke. Kalau dari perspektifku sebagai seorang mahasiswa yang berasal dari non PSSKPD, sebenarnya salah satu tantangan yang paling besar dan paling sering dialami orang-orang dari non PSSKPD sebenarnya insecurity sih. Insecurity mengingat bahwa kita bukan berasal dari prodi yang mewakili nama fakultas kita, bukan berasal dari prodi yang kayak emang dari statistik jumlah mahasiswa itu kita kayak kurang juga dibandingkan mahasiswa PSSKPD yang banyak kayak gitu, dan banyak sekali hal-hal lainnya. Tapi satu hal yang perlu disadari adalah satu hal yang juga yang buat aku bersyukur masuk di FK adalah sebenarnya terlepas dari ada orang yang seperti itu yang masih kayak superiority complex lah kayak gitu, sebenarnya masih banyak orang juga memperjuangkan dari teman-teman PSSKPD yang memperjuangkan untuk mengajak juga dari teman-teman PSSKPD untuk berkembang bersama gitu. Jadi kayak meskipun takut untuk teman-teman yang berasal dari non PSSKPD, takut itu pasti ada. Kalau misalnya kalian mungkin nanti ikut OR panitiaan, ikut OR ketua panitia gitu, rasa takut bahwa kalian berasal dari bukan PSSKPD pasti ada. Tapi percayalah, lingkungan FK Unut itu bukan sangat juga sih, maksudnya bisa dibilang sangat objektif sih. Jadi kayak kita benar-benar menjunjung tinggi yang namanya skill dan kemampuan. Ketika teman-teman punya kemampuan, jangan pernah merasa khawatir bahwa teman-teman berasal dari non PSSKPD bakal kayak terdepak kayak gitu. Kayak buktinya banyak banget sekarang itu dari ketua lembaga, ketua panitia, ketua proker kayak gitu itu berasal dari non PSSKPD gitu. Dan itu sebenarnya jadi satu bukti sih sebenarnya bahwa misalnya ketakutan yang kita miliki itu sebenarnya ketakutan yang bisa kita lawan gitu. Kayak bukan cuma ketakutan yang tidak bisa, kayak cuma ketakutan yang tidak akan bisa dikalahkan, tapi sebenarnya ketakutan yang kalau misalnya kita mau untuk berusaha, itu ketakutan yang bisa kita tekan sih. Jadi gitu sih perspektifku. Ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, ada insecurity, tapi percayalah itu semua hanya akan berakhir di pikiran ketika kita memiliki usaha untuk melawan ketakutan tersebut. Itu sih dari aku. Dan bener banget sih yang Trisna bilang. Jadi kayak betul bahwa dulunya memang seperti itu ya kalau gitu. Tapi seperti yang tadi aku bilang gitu. Jadi kayak 2-3 tahun terakhir perkembangan yang FK lalu itu sangat pesat sekali ya. Itu sangat pesat di mana perubahan pola pikir dan framework berpikir mahasiswa itu jauh sekali. Mungkin kalau kita undang kakak tingkat kita yang mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, kita suruh duduk bersama kita ya, mungkin kita akan bisa merasakan betapa kontrasnya. Kayak ada segregasi pola pikir yang luar biasa gitu ya antara kita gitu. Dan itu menjadi satu hal yang positif negatif, nanti kayak plus minusnya gitu. Mungkin minusnya adalah mungkin kita akan kehilangan beberapa budaya yang pernah kita miliki yang baik. Positifnya ya itu dia, kita jadi sekarang jauh lebih menjunjung tinggi objektivitas.
kita jauh lebih menjunjung tinggi skill, kemampuan dibandingkan latar belakang, identitas, dan lain sebagainya. Jadi bener banget sih ngomongin soal itu. Tapi kita ngomongin soal itu adalah suatu kendala ya. Apakah permasalahan sudah hilang sepenuhnya? Belum 100%. Apa sih solusi yang paling sederhana yang bisa kita tawarkan? Sebenarnya solusinya cuma satu sih teman-teman. Solusinya adalah, ini kalau perspektifku ya sebagai anak PSKPD ya, perspektifku adalah cara untuk menghilangkan superioritas salah satu golongan adalah golongan yang bersangkutan harus mau menurunkan ego. Cuma butuh satu orang aja kok untuk menyuarakan hal itu dan spread the awareness. Cuma butuh satu orang dari golongan tersebut untuk spread the awareness dan teman-teman semua akan ikut. Contohnya, kalau misalnya teman-teman PSKP itu merasa masih ada nih superiority complex gitu ya, maka cuma butuh satu orang dari PSKPD untuk ya menyuarakan ke teman-temannya bahwa enggak lah, kita udah nggak kayak dulu lagi kok. Sekarang kita udah lebih, ya kita udah bareng-bareng sekarang. Kita udah sama kok semuanya, nggak ada lagi perbedaan di antara kita dan lain sebagainya. Jadi kayak mengangkat narasi-narasi tersebut di internal, maka itu akan jauh lebih efektif. Karena ketika narasi diangkat dari luar PSKPD, maka yang teman-teman PSKPD akan mikir kenapa? Defensif. Mereka akan mencoba untuk melakukan perlawanan. Kok ini kayak ada perlawanan ya gitu. Maka dia harus dari internal. Itu adalah cara yang paling efektif. Dan jujur sekarang jumlah mahasiswa PSKPD yang open ya terhadap perbedaan itu ya, itu sekarang sangat besar populasinya. Mungkin 80-90% mahasiswa PSKPD sekarang nih udah di posisi itu. Udah di posisi yang oke, kita semua bareng-bareng, open, nggak masalah, ayo segala macam. Itu dia makanya kenapa yang kayak dari Trisna bilang, pada akhirnya di poin ini banyak sekali ketua-ketua proker, lembaga, pemenang juara, baik juara yang akademik, non-akademik, olahraga, dan lain sebagainya gitu ya, yang justru malah bukan dari PSKPD. Itu adalah hal yang sangat positif gitu. Beberapa prodi-prodi lainnya udah mulai mengembangkan sayapnya lebih lebar mungkin dari teman-teman PSKPD-nya gitu. Jadi jangan khawatir, situasi sekarang jauh lebih baik kok daripada pada masanya lah. Itu sih. Oke. Unik banget ya pertanyaan dari penggemar kita. Semoga bisa terjawab ya bagi yang bertanya. Tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara ya Kak. Semoga yang disampaikan tadi semua dapat dijadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa baru dan juga sobat-sobat setia Darpi yang mendengarkan podcast kali ini dalam menjalani perkuliahannya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu hari ini untuk melakukan sesi-sesi bincang kali ini. Dan untuk menutup episode kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Kak Trisna dan Kak Kenji kepada Sobat Darpi dan juga kepada semua pendengar setia kami? Walau bagaimanapun juga, bahkan di tengah-tengah begitu banyaknya masalah, di titik terendah kita bersama, kita akan selalu bisa menarik buah yang begitu manis sih di akhir cerita dan perjalanan kita nanti. Jadi jangan pernah menyerah di tengah jalan, tetap berjuang, dan ya suatu hari nanti kalian akan berada di posisi yang cukup strategis untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi keresahan kalian. Jadi ya tetap semangat ya. Oke, mungkin dari aku singkat aja. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah perbedaan itu menguatkan, bukan menghancurkan. Jadi semangat untuk terus berkolaborasi dan berproses di account. Semoga nanti seperti yang kata Kenji katakan ya, semua nanti bisa menemukan titik akhir yang manis sih, dan bisa jadi dianggap sebagai perjalanan yang begitu luar biasa dan menyejukkan jiwa. Baik, terima kasih banyak ya Kak. Dan untuk sobat-sobat Darpi, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.